Kelihatan dari wajah bapaknya lagi bahagia nih sepertinya. Ini Pak, saya mau sedikit berbincang boleh ya Pak? Ini tentang masalah dilema etika. Sebagai seorang pemimpin pastinya kita pernah mengalami dilema saat mengambil keputusan tentang etika seperti itu kan Pak. Nah saya mau tahu nih, pernahkah Bapak dilema dalam mengambil suatu keputusan dan seperti apa itu permasalahannya Pak? Ya? Ini ada masalah yang baru juga tahun 2023 seorang murid kami itu sampaikan berita tentang anak kelas 2, kelas 11 ini laki-laki sudah menikah. Sudah menikah pada malam minggu. Kami tahu hari Senin. Ada seorang guru menyampaikan bahwa misalnya anak kelas 11 itu sudah menikah dengan seorang perempuan di kampungnya. Jadi dengan peraturan bahwa anak yang dalam peraturan itu, anak yang sudah menikah itu tidak dibenarkan untuk sekolah di tempat kami. Jadi dilemanya begini, karena disampaikan oleh orang lain, belum ada kabar, belum ada bukti dari orang tua perempuan, orang tua laki bahwasanya dia belum nikah. Tapi anaknya tadi udah nggak sekolah, nggak sekolah, udah 3 hari kami tunggu. Jadi kami memakai untuk pendekatan seperti layaknya anak yang belum menikah. Jadi 3 hari absen kami surati panggilan pertama. Jadi panggilan kedua 3 hari, panggilan ketiga 3 hari lagi. Jadi sudah 3 hari maka orang tua nggak hadir. Jadi kami langsung melakukan pendekatan terjun ke lapangan, ngecek. Panggilan ketiga sudah tidak dihadiri, maka diketahui bahwasanya anak ini sudah memang menikah dari orang tuanya. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya anak Bapak Ibu menurut peraturan kalau sudah menikah, walaupun menikah siri, kami tidak benarkan di madrasah kami. Tetapi pengambilan keputusan itu kami rapatkan dulu. Kami musyawarahkan di Dewan Guru. Bahwasanya begini kejadiannya, anak ini sudah menikah, informasi begini, surat sudah 3 kali. Bagaimana kita musyawarahkan lah untuk mengalihkan anak. Ada usul dipindahkan, ada usul diberhentikan, ada usul dibiarkan saja karena kita belum pasti atau butuh pendidikan anak itu kan. Jadi kalau menurut aturan bahwasanya anak ini sudah menikah tidak dibenarkan sekolah. Jadi pengambilan keputusan itu kan dari pimpinan. Dari pimpinan. Jadi saya analisa untuk usul-usul tadi. Kalau usulnya dipindahkan, boleh dipindahkan, tapi harus orang tuanya yang hadir untuk minta pindah atau sekolah mana dia harus tahu kan. Kemudian kalau diberhentikan harus pakai surat tanda tangan orang tua, kemudian disampaikan langsung ke orang tua dan tanda tangan atas materai. Jadi diberhentikan. Kemudian untuk dibiarkan saja, saya masih belum kena gitu, belum pas urusan kalau dibiarkan saja. Jadi merembet kepada yang lain-lain ceritanya. Jadi saya ambil dari
usul tadi. Yang kedua itu diberhentikan dengan syarat dibuat surat atas materai, kemudian teken sama orang tua. Begitulah keputusannya jadinya. Jadi diberhentikan karena anaknya sudah menikah dan orang tua tidak hadir, kami langsung ke rumahnya, tanda tangan materai, teken. Itulah bukti kami untuk Secara administrasinya. administrasi. Gitu ya, Pak. Itulah keputusan yang dilematis waktu 2023. Berarti langkah-langkah prosedurnya pada saat mengambil keputusan itu Bapak berkoordinasi dulu dengan guru-guru gitu ya. Kemudian karena sudah secara administrasi sudah disurati juga, tapi tidak ada respon dari orang tua seperti itu ya Pak. Nah selanjutnya Pak, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap memang efektif dalam pengambilan keputusan gitu dalam kasus dilema etika seperti ini? Langkah yang efektif? Langkah efektif itu kalau kita aturan kita sudah tertera yang pas atau tidak ada interpretasi atau tafsir lagi, itu enak. Yang efektif itu seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti inilah kejadiannya, dengar dari berita orang, itu kan nggak ada di dalam aturan itu. Menikah tapi didengar dari berita orang, nggak ada bukti karena nikah siri. Jadi yang efektif itu aturannya harus memang dijabarkan lah sebesar sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi itu kami buat sebagai peraturan baru, walaupun didengar dari orang pihak manapun dan dibuktikan dengan atas materai, kita sesuai dengan aturan itu. Berarti adakah memang sesuai jadwal yang Bapak tentukan untuk melakukan menyelesaikan masalah tersebut? Ada nggak jadwalnya gitu Pak? Beberapa hari kah pada saat? Oh ada. Apa timelinenya? Iya. Jadwalnya ada. Kita untuk penyelesaiannya memang kalau bisa jangan lama-lama. Harus ada misalnya 2 hari harus selesai, 2 hari. Jadi anak-anak itu sudah tahu kondisinya 2 hari. Makanya ketika surat sudah selesai diproses, 2 hari itu harus selesai ada keputusan. Kita diskusi tadi iya, sama guru gitu ya Pak. Nah di sini ada nggak dilema? Maksudnya tadi kan itu anak masih usia sekolah, iya. Tapi harus kita perhatikan. Itulah. Jadi Bapak sendiri nih sebagai seorang pemimpin di sekolah, gimana rasanya dilema apa yang terjadi gitu di? Ya itu makanya dilemanya itu di situ. Dilemanya anak ini sayang gitu, masih mau sekolah tapi dia sudah menikah. Jadi kami sampaikan kepada orang tuanya dengan berhati lah. Dilema di situ. Walaupun orang tua bermohon-mohon untuk Nomat diajak aja, Nomat nggak sekolah tapi nanti dapat keluar. Kita tetap keputusan kita, hasil rapat itu kita komitmen lah. Walaupun debat dengan berhati, dilemanya situ pas. Karena kita kan anak karena usia sekolah, mana tahu masa depannya ini kan Pak. Tapi sesuai dengan peraturan tidak diperkenankan anak yang sudah menikah bersekolah. Jadi kita nggak ngambil keputusan sendiri, kita keputusan bersama. Guru-guru harus tahu kan. Adakah Pak dalam saat yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini gitu? Faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak? Ya, gitu? faktor-faktornya itu guru-guru yang kayak membantu madrasah, guru BK yang sudah mencatat semua administrasinya lengkap, itu yang membantu kita. Sama guru-guru senior yang bisa kita ajak cerita pengalaman mereka mungkin dulu ada kejadian seperti ini, gimana keputusannya, itulah yang membantu. Nah selanjutnya Pak nih ada tantangan saat Bapak mengambil suatu keputusan. Itu kan pasti perasaan dan peraturan harus ditegakkan. Jadi ada lagi kah kira-kira tantangan yang Bapak rasa saat mengambil suatu keputusan gitu? Kalau saya tantangan itu memang ketika kita mengambil keputusan, apakah sudah sesuai belum sama peraturan? Apakah semua lengkap buktinya? Nah itu aja.
tantangan di situ. Jadi kita pastikan semua regulasi kita jalankan, tapi bukti pendukungnya harus ada. Nah, jadi kita tidak lagi ke depannya kita nggak bermasalah. Walaupun hati kita kayaknya ini benar atau Iya. tidak, apakah memang tepat atau seperti apa gitu ya Pak ya. Nah yang terakhir nih Pak, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam saat Bapak punya pengalaman nih dalam mengambil suatu keputusan? Iya. Itulah tadi pengalamannya, kalau kita menjalankan aturan tadi, perasaan itu bercampur manusiawi dengan aturan itu memang kita beratnya di situ. Jadi kalau aturan kita jalankan, kita sesuai dengan hasil musyawarah, hasil rapat, kita perasaan kita sudah lega gitu. Lega. Karena bukan hanya ke Bapak aja gitu ya. Iya, dan guru-guru lain pun nanti bisa ngambil hikmah dan pelajaran dari keputusan kita. Oke, terima kasih Pak Iya. saja wawancara kita terhadap dilema etika yang pernah Bapak alami. Saya doakan semoga kita dalam keadaan yang baik sehingga kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik ya Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu, sehat. Begini Bu, saya ada beberapa pertanyaan untuk wawancara Ibu untuk bagaimana cara Ibu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita mulai ya Bu. Yang pertama saya mau tanya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral gitu? Baik Bu, berhubung karena saya di TK, saya jawab dengan yang ada pada sekolah kita nanti kan ini Bu ya. Jadi untuk dilema tentang etika bujuk moral, sepertinya kayak ada kasus anak tentang berantem gitu ya Bu ya, berantem ataupun ejek-ejekan sama kawannya. Apalagi sekarang ini kan banyak itu kasus yang tidak boleh mengejek sama sahabatnya kan gitu Bu. Jadi maka itu saya bawa ke atas, saya bawa ke kantor, saya pisahkan anak itu, nanti di kantor saya tenangkan dulu si anak, nanti baru saya temukan mereka. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Jadi masalah anak yang tadi kan ada yang bertengkar nih Bu anaknya, gitu kan. Nah, pasti mereka nih merasa punya alasan masing-masing begitu. Nah, bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan untuk kedua anak tersebut gitu? Itu keputusan yang saya buat setelah saya ketemukan, setelah saya jumpakan kedua anak tadi yang bergaduh itu kan Bu, yang saling ejek-ejekan itu. Nanti saya suruh mereka minta maaf saling memaafkan. Baru dibantu dengan gurunya juga untuk membantu supaya saling memaafkan dan berpelukan. Dan maka alhamdulillah anak tersebut bisa baik dan kembali bermain seperti biasanya. Jadi Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini gitu dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika, di mana di TK ini kan anak-anak pendidikan pertama anak, gitu Bu. Pasti banyak dilema begitu karena anak-anak ini belum mengerti mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Nah, apakah Ibu punya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan? Triknya nih Bu. Untuk itu Bu, biasanya kan selama ini rencana ke depan saya 3 bulan sekali kami mengadakan pertemuan dengan orang tua murid ya kan Bu. Kami menceritakan ataupun secara langsungnya nanti kami kabarkan ke orang tua bahwa anak kita tadi ada namanya si A dengan si B, ada konflik tentang permasalahan mereka sedikit tapi anak-anak. Jadi supaya ada keterkaitan orang tua dengan murid, salinglah di rumah juga diingatkan, di sekolah juga diingatkan. Jadi ada kerjasama orang tua dengan guru di sekolah. Berarti Ibu bekerja sama orang tua supaya antara orang tua dan
sekolah gitu, pihak sekolah Iya, Bu. sejalan gitu ya Bu. Iya, Bu. Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah gitu Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Saya rasa musyawarah lah Bu. Musyawarah iya, musyawarah antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, ini Bu, apa hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika gitu Bu? Hal apa saja yang selama ini Ibu alami yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Selama ini Bu kan, kalau dilema etika yang saya hadapi, tantangannya banyak Bu, memang banyak sekali. Karena terutama dari walinya sendiri, orang tuanya sendiri. Jadi kadang program sekolah itu ada kita buat, mereka itu kan kurang mendukung. Kok mesti begini, gini kan di sini sekolah di sana begini, nggak begitu. Nah, itulah. Jadi saya mengambil keputusannya itu mengambil suara terbanyak bagaimana yang sebetulnya kita buat. Jadi kalau memang sudah musyawarah dan mufakat itu lebih banyak dari suara yang sedikit, saya ngambil keputusan yang banyak. Berarti kembali ke musyawarah ya Bu? Musyawarah juga. Karena kita tidak mungkin menjalankan program tapi tidak didukung dengan pihak orang tua wali, iya, Bu. gitu, seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Misalkan ini ada masalah nih, Ibu punya jadwal tertentu kah? Mungkin itu menyelesaikan kasusnya kapan seperti itu, atau di dalam saat ada masalah diselesaikan pada saat itu, atau seperti Bu katakan tadi program sekolah akan mau dijalankan, ada nggak jadwal sebelum jauh hari gitu untuk melaksanakan program sekolah itu sudah disampaikan dulu ke orang tua seperti itu? Ada Bu, sebelum anak-anak masuk kan, setelah pendaftaran kita itu mengadakan pertemuan dulu dengan orang tua murid dan menceritakan program yang akan kita lakukan. Itulah yang saya buat Bu untuk selama ini. Untuk ke anaknya sendiri Bu, maksudnya karakter anaknya bagaimana dengan orang tuanya? Karakter anak dengan orang tua, kalau ada tadi pertikaian itu seperti itu langsung saya ambil tindakan, saya atasi sendiri dulu, nanti setelah pulang sekolah saya kabari ke orang tua. Iya. Berarti untuk program sekolah itu disampaikan dulu ya Bu, Iya, Bu. untuk supaya Iya. orang tua punya persiapan juga Iya, seperti itu. iya, Bu. Dan untuk masalah anaknya juga mungkin ada kayak kegiatan pertemuan orang tua murid gitu ya Bu. Oke. Nah selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau yang membantu untuk mempermudah ya kan, kalau saya dengan makluman sendiri, guru, kemudian dengan parenting itu kan ada ketua parenting, saya minta pendapat dari ibu-ibu parenting. Dari parenting lagi, kemudian dan guru-guru yang ada di sekolah ya Bu. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada dilema etika? Pelajaran yang saya dapat, apa yang dikatakan, kalau saya mengetahui kalau memang saya itu sangat kurang sekali, kalau memang keputusan itu tidak baik, itulah bisa saya terima dari pelajaran tadi Bu. Makanya kan kalau keputusan saya itu salah, yang sementara yang lain kan udah mengambil keputusan sendiri, jadi berarti saya salah, itu saya ikut juga. Berarti Ibu lebih cenderung apa saja yang menjadi keputusan bersama gitu ya Bu. Walaupun jadi kayaknya kok dilema juga dilema juga gitu sendiri ya. Itu menjadi pembelajaran sebenarnya ya. Ada lagi yang kira-kira mau ditambahkan Bu? Apa ya? Apa Bu? Itu
doa lah Bu, mohon doakan untuk kami gitu, kita jalan makan-makan. Oke, berarti untuk wawancara kita ini semua pertanyaannya sudah Ibu jawab. Saya berterima kasih sebelumnya ya Bu, semoga Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini